Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Fitriani Suteja, calon guru penggerak angkatan 10 jenjang TK Kabupaten Bandung Barat. Hari ini kita akan melaksanakan video pra-observasi aksi nyata modul 2.3 coaching supervisi akademik. Ya. Baiklah, akan kita mulai. Di sebelah saya ada rekan sejawat saya bernama Ibu Yulia. Assalamualaikum Bu Yulia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Bu Yulia? Alhamdulillah, luar biasa. Alhamdulillah ya. Baiklah Bu Yulia, kita akan melaksanakan kegiatan pra-observasi ya. Tujuannya nanti pada saat Ibu Yulia melaksanakan observasi, saya sebagai pengamatnya, Bu Yulia sudah siap dan percaya diri dalam melaksanakan pembelajaran. Terima kasih Bu Yulia sudah mau diobservasi oleh saya ya. Nah, oke Bu Yulia, sebelumnya ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan pada Bu Yulia. Boleh ya Bu Yulia? Ya, siap-siap Bunda. Nah, apa yang sudah Ibu persiapkan untuk pembelajaran besok? Seperti biasanya saya akan mempersiapkan modul ajar, media pembelajaran, sumber belajar, dan kegiatan bermain, serta alat dan bahan yang akan digunakan pada saat pembelajaran nanti. Luar biasa sekali ya Bu Yulia ya. Baiklah Ibu, kita lanjutkan pada pertanyaan selanjutnya Bu ya. Siap. Capaian pembelajaran apa yang akan Ibu pakai, yang akan Ibu capai untuk nanti di pembelajaran saat observasi? Seperti biasanya ya Bu ya, kita akan tentunya capaian pembelajarannya yang pertama itu nilai agama. Mungkin untuk nilai agama itu yang dinilainya itu moral, nilai agama dan moral. Jadi dilihat dari mungkin budi pekerti yang baik. Terus yang selanjutnya mungkin dari jati diri yang dinilainya dari segi motoriknya, terutama di sini motorik halus karena mungkin masih banyak yang baru ya. Dan untuk dari capaian pembelajaran dari bagian literasinya mungkin akan mengenalkan itu ya anak-anak sudah penilaiannya mungkin dari segi anak-anak di situ mungkin sudah bisa mengungkapkan pendapat sendiri, bisa bercerita sendiri, seperti itu mungkin untuk luar biasa ya Bu ya. Iya. Sangat menarik sekali ya Bu ya. Mungkin kegiatan lain itu yang akan Ibu lakukan sesuai dengan capaian pembelajaran. Iya, ya. Sekarang muatan materi apa yang akan Ibu sampaikan pada anak-anak? Untuk saat ini mungkin ada jadi yang akan saya ambil itu ada topiknya itu tentang makanan sehat. Ya betul ya Bu ya, karena anak-anak itu sekarang sering makan yang dari luar Ibu ya, makanan yang luar jadi kurang, makanya Ibu akan memperkenalkan makanan sehat. Tentang makanan sehat. Ya, sangat menarik ya Bu ya. Mungkin media dan sumber daya belajar apa yang akan Ibu gunakan? Seperti biasa, saya akan menggunakan media video pembelajaran yang tentu sangat menyenangkan untuk anak-anak dan juga akan mengenalkan makanan sehat secara real atau berupa makanan nyata, jadi yang aslinya gitu. Jadi anak-anak jadi tidak hanya dari video saja, tapi juga memperlihatkan kepada anak-anak bahwa ini makanan yang aslinya, makanan bentuk realnya. Luar biasa ya Bu ya. Strategi apa yang akan Ibu lakukan dalam pembelajaran besok? Strateginya apa? Kalau untuk strategi mungkin saya akan melaksanakan strategi sesuai dengan gaya belajar anak. Karena dikelompokkan. Biasanya gaya belajar anak bisa melalui video, audio, visual, sama kinestetiknya. Jadi dilihat dari masing-masing gaya belajarnya anak. Soalnya kan bisa berbeda-beda ya. Iya, bisa dilihat mungkin ada dari segi audionya, visualnya juga kinestetiknya. Jadi sesuai dengan gaya belajar anak. Mudah-mudahan bisa terlaksana baik ya Bu ya. Mungkin pada saat pembelajaran kira-kira apa kendala yang akan Ibu hadapi saat proses pembelajaran? Nah, kalau kendala sepertinya karena berhubungan dengan makanan seperti yang saya ungkapkan tadi akan memperlihatkan bentuk realnya, mungkin kendalanya saya akan kesulitan pada saat anak melihat dan ternyata mereka berebut ingin memegang bersama-sama. Mungkin di situ akan terjadi kendala untuk saya. Seperti itu ya. Jadi saya mungkin akan terjadi kekhawatiran juga ya mungkin di sini. Jadi akan jadi tantangan untuk Bu Guru saat nanti memperlihatkan bentuk realnya. Mungkin harus banyak. Iya. Jadi harus sesuai dengan jumlah anak sepertinya. Baiklah. Kemudian rencana tindak lanjutnya apa Bu?
Apabila ada kendala itu tindak lanjut yang akan Ibu lakukan apa terhadap anak? Anak tentunya kan pasti akan antusias ya kalau melihat secara real. Jadi saya mungkin akan melihat nanti kegiatan ini akan menjadi motivasi ya untuk teman yang kan tidak semua mungkin tertarik juga ya. Jadi pada saat anak itu mungkin ada yang tertarik dan istilahnya bereaksi positif, mungkin akan mempengaruhi jadi motivasi yang baik untuk temannya yang mempunyai kendala tertentu. Misalnya kan ada anaknya yang diam aja, cuek aja lihat guru udah liatin apa macam-macam tapi anaknya diam. Tapi mungkin kalau lihat teman-temannya ada yang excited atau ada yang heboh, melihat ini dia juga akan tertarik. Jadi mungkin di situ ya yang akan menjadi kegiatan menjadi motivasi ya. Dan itu juga mungkin kita kembali lagi ke minat atau gaya belajar anak. Betul ya, kembali ke minat atau kemana ya gaya belajarnya mungkin ya harus dilihat lagi ya mungkin. Kemudian penilaian apa yang akan Ibu buat nanti saat pembelajaran itu? Untuk penilaian seperti yang sudah saya akan menggunakan checklist, fotokopi seri dan juga hasil karya seperti itu. Baiklah Ibu Ria, terima kasih banyak atas waktunya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Bu Lia hari ini? Alhamdulillah ya, kita ketemu lagi ya Ibu. Hari ini kita mau melakukan percakapan pasca observasi ya. Yang kemarin Ibu sudah melaksanakan observasi. Alhamdulillah sudah berjalan dengan lancar ya. Mudah-mudahan nanti ke depannya lebih baik lagi ya Bu ya. Itu sudah ya. Baiklah Ibu, sebelum saya mengungkapkan apa yang sudah saya lihat waktu Ibu observasi, izinkan saya untuk memberikan beberapa pertanyaan ya Bu ya. Ya, silakan ya. Oke. Baiklah Ibu, untuk pertama, bagaimana perasaan Ibu sesudah melaksanakan proses observasi kemarin? Kalau perasaan mungkin macam-macam ya, ada perasaan lega, selalu ada perasaan karena sudah selesai melaksanakan pembelajaran. Ada perasaan kadang-kadang tanda tanya besar juga, apakah saya sudah maksimal atau belum. Jadi tanda tanya besar, jadi PR juga di rumah untuk mungkin besok kedepannya, untuk kedepannya lagi. Jadi nama-nama rasa. Ya, tapi intinya ya mungkin yang paling menonjol mungkin untuk poltek itu lelah ya. Biasa malah, tapi ya alhamdulillah ya. Tapi kalau udah bisa istirahat, bisa kembali ke aktivitas lagi. Mungkin ya perasaan kan ya? Iya, perasaan dong, harus pakai perasaan. Kemudian pada saat Ibu proses pembelajaran kemarin kan dengan adanya saya, itu ada ini nggak? Gimana gitu rasanya? Seperti biasa, cuma mungkin rada jadi ya karena merasa diperhatikan. Jadi ada apa? Ada hal juga ya perasaan karena mungkin lagi di tapi ya seperti biasanya. Jadi ada apa tadi jawabannya jadi ya gimana ya? Nggak mungkin ya, tapi ya nggak apa-apa sih, tapi tetap bisa menjalannya dengan seperti biasanya. Baik. Ya, alhamdulillah ya. Bisa nggak Ibu ceritakan kembali tahapan proses pembelajaran saat Ibu kemarin observasi? Tahapan dari awal mungkin ya, dari mulai mungkin penyambutan anak-anak, mulai dari depan pintu gerbang sampai anak-anak membuka sepatu, menyimpan tasnya di tempatnya. Kemudian ada kegiatan awal untuk pembukaannya dimulai dengan seperti biasa 5S, salam, senyum, sapa, sopan dan santun seperti itu. Dan sebelum ke kegiatan ini ada dari kegiatan pembukaan seperti kita bermain dalam lingkaran atau
permainan yang lainnya bisa belajar berbaris juga kalau misalnya hari Senin karena kita biasanya upacara. Ya, kalau Selasa mungkin kita akan ya sedikit menyesuaikan dengan karena anak-anak memakai baju profesi. Jadi di situ kita bermain dalam istilah. Terus biasanya dilanjutkan dengan kegiatan kebiasaan juga seperti sholat duha, membaca Iqra, dilanjutkan dengan berdoa, ya, dan mungkin kegiatan-kegiatan lainnya. Dan untuk kegiatan inti sesuai dengan yang sudah direncanakan di RPP tentang kita waktu itu membahas tentang tentang buah ya, tentang buah-buahan difokuskan ke jeruk waktu itu ya, makanan sehat ya. Dari mulai kita membuat kejutan nih ke anak-anak, guru menyiapkan sebuah kotak kejutan. Jadi anak-anak itu di situ mencoba menebak-nebak apa yang dibawa Bu Guru. Dan dengan sedikit clue ternyata alhamdulillah ada anak yang berhasil menebak ya. Terus iya ternyata disitulah ketahuan bahwa anak-anak itu ternyata bisa berpikir kritis ya dengan sedikit clue dari Bu Guru. Dari bahan-bahan yang sudah disiapkan Bu Guru itu di kegiatan ini kita juga melanjutkan ke anak bisa mengupas jeruknya, bisa makan bersama juga, dan di situ juga kita juga bisa mengenalkan ukuran jeruk itu ternyata berbeda ya Bu Guru, karena Bu Guru situ menyiapkan buah jeruk itu dengan ukuran yang berbeda-beda, juga warna yang berbeda. Jadi anak-anak tahu warna, tahu ukuran, tahu jumlah, jadi kita membawa bahan-bahan jeruk tersebut. Dan nama jeruk. Iya, nama-nama jeruknya juga, terus kegunaannya juga, apa ini bisa dimakan langsung atau hanya untuk misalnya tambahan menu atau bisa di istilahnya kalau dikonsumsi karena ada. Jadi anakku ini kenapa kok kecil ya Bu? Apa bisa dimakan, bisa dikupas? Dan di situ anak-anak tumbuhlah istilahnya muncul aktivitas bertanya ini kenapa nggak bisa dimakan, kan jadi di situ Bu juga turut membantu menjelaskan tentang kegunaannya jeruk tersebut. Tambah lagi di kegiatan inti kita juga seperti biasa melanjutkan ke setelah anak-anak setelah mengupas jeruk, makan jeruk bersama, dari sisa-sisa limbah-limbah kulit jeruknya Bu Guru gunakan juga untuk anak-anak menempel di gambar jeruknya. Jadi anak-anak juga istilahnya tidak ini nggak dibuang, kalau kita mau memanfaatkan dengan menempel gambar jeruk dengan menggunakan kulit jeruk yang dari aslinya yang jadi tidak terbuang. Dan ternyata anak senang sekali. Jadi ada yang sampai katanya kekurangan kulit jeruk, tapi seperti itu mungkin karena mungkin anaknya waktu itu dapatnya satu jeruk, jadi ada yang istilahnya ada yang cukup, ternyata ada yang kekurangan juga. Kalau untuk kegiatan selanjutnya seperti biasa kita ada istirahat, diisi dengan anak-anak bisa bermain dulu saat ada waktunya makan juga. Dan ya seperti biasa ya Seru ya. Jadi kita mah harus detail ya. Jadi terinci, terencana. Apakah sudah sesuai Bu dengan tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai? Sesuai, insya Allah sesuai karena emang sudah direncanakan kan. Jadi ya kita ingin selalu ya sesuai dengan tujuan kita gitu. Makanya kita merencanakan sebelumnya. Insya Allah sesuai. Jadi sudah sesuai dengan RPP ya Bu ya? Iya. Apakah media ajar dan sumber belajarnya juga sudah sesuai harapan Bu? Ya sesuai dengan harapan saya karena saya yang menyiapkan. Tentu saya sesuai dengan harapan saya karena saya yang menyiapkan, saya yang mengadakan jadi akan sesuai. Kalau tapi anak-anak mungkin ada yang kurang sesuai karena kurang Bu, kenapa cuma satu? Bu kenapa enggak dua gitu kan? Ya Bu Guru kan hitungnya jumlah anak gitu. Jadi ya mungkin kalau Bu Guru mah udah sesuai gitu ya, sesuai jumlah anak gitu menyediakan medianya. Ternyata anak ada yang komplain dari yang pada Bu kenapa enggak dua? Bu masih mau ya seperti itulah. Atau Kepuasan ya? Iya, dan ternyata itu bagian jadi ini juga buat Bu Guru. Oh iya, berarti nanti mah harus ada kelebihan gitu. Buat Bu Guru. Kemudian dari proses pembelajaran kemarin ada hambatan atau kendala yang Ibu dapat saat proses pembelajaran? Kalau kendala dan hambatan akan selalu ada ya, tidak hanya kemarin, sebelum-sebelumnya juga akan selalu ada gitu. Macam-macam lah kendala mah ya anak yang kurang manusia, untuk kurang manusia, yang lari-lari, Ibu Guru udah bilang misalnya mohon perhatian untuk ternyata masih ada yang lari, ada yang macam-macam, ada yang masuk ke kolom meja, ada apa, jadi kondusif anak kadang-kadang jadi kendala. Jadi Ibu Guru harus sering-sering menyiapkan anak selalu kondusif. Ya seperti itulah di TK. Ada hambatan lain yang lebih signifikan? Iya, karena untuk tahun sekarang itu kita ada anak berkebutuhan khusus. Jadi Bu Guru itu ya jadi sangat-sangat jadi kendala ya ekstra sekali karena ternyata berpengaruh untuk anak-anak yang lain. Jadi kondisi sebentar Bu Guru juga jadi lihat lagi kondisi anak yang berkebutuhan khusus itu. Jadi sangat jadi kendala sebenarnya, tapi akan selalu diusahakan Bu Guru untuk tetap
Ya. menjalaninya seperti biasanya. Kira-kira mengapa hambatan itu bisa terjadi, Bu? Hambatan yang tadi waktu Ibu lagi proses kan ada hambatan nih. Kira-kira kenapa hambatan anak yang nggak produksi itu hambatan kenapa bisa terjadi? Ya, kalau untuk sebelum-sebelumnya setiap hambatan mungkin ya emang kondisi anak-anak kan mungkin di saat itu ya tidak semua sama, tidak semua sedang dalam keadaan bahagia, tidak semua sedang dalam keadaan happy atau apa gitu kan. Saat anak sedang mungkin moodnya kurang baik kan tiba-tiba diogoh, disebut nangis, atau tiba-tiba ada yang malah anak-anaknya pingin pulang lagi gitu, atau ya macam-macam lah. Soalnya kan perasaan anak pada saat datang ke sekolah ternyata tidak sama gitu, ada yang hasil paksaan mungkin ya. Karena saat waktu mau berangkat ya sebetulnya nggak mau sekolah, tapi berangkat karena paksaan. Jadi pas di sekolah itu juga jadi kendala guru ternyata. Di sekolah itu harus membujuk dulu gitu, apalagi ya seperti yang tadi di awal diucapkan karena adanya anak berkebutuhan khusus itu. Ya sepertinya untuk pengalaman sebelum-sebelumnya dengan yang sekarang, guru sangat ingin sangat membutuhkan helper ya, bantuan tenaga sepertinya untuk mengendalikan apalagi anak berkebutuhan khususnya tidak satu orang, jadi lebih dari satu. Jadi kalau untuk tenaga mungkin jadi terkuras guru ya perhatiannya gitu, jadi kesana kemari. Jadi seperti itu. Kira-kira mungkin ada nggak solusi yang akan Ibu lakukan itu untuk mengurangi hambatan tersebut? Ada rencana mendatangkan helper kan yang membantu untuk istilahnya mendampingi karena memang pengalaman rekan-rekan yang yang menerima anak berkebutuhan khusus ternyata kan jadi sekolah jadi inklusi ya. Jadi emang harus mendatangkan orang yang bisa mendampingi kan, satu orang anak berkebutuhan khusus dengan satu pendamping gitu. Jadi guru bisa fokus ke anak yang regulernya, iya. Jadi sebenarnya itulah solusi yang terbaik gitu ya, supaya kondusif di kelas juga anak-anak bisa yang regulernya bisa sekali fokus ya, jadi tidak istilahnya jadi tidak terbawa-bawa gitu. Soalnya yang saya lihat juga anak-anak emang terbawa suasana. Yang saat mereka lari jadi berlari gitu kan, meskipun tidak tahu ini kenapa gitu. Saat nangis ikut bergerombol ngeliatin gitu, saat mengamuk ikut mengelubungi, ikut mengelubungi. Udah tinggalin, tapi tetap anak kan penasaran gitu. Jadi banyak drama. Nah, kira-kira kapan Ibu akan memulai memperbaiki hambatan atau kendala tersebut? Kalau untuk saya pribadi sebagai pelaksana di kelas kan guru ya ingin secepatnya hari ini, detik ini istilahnya. Tapi kan semuanya keputusan ada di kepala sekolah. Tapi hal itu juga udah disampaikan ke orang tua istilahnya anak yang berkebutuhan khususnya ya, bahwa emang kalau anak berkebutuhan khusus itu emang memerlukan pendamping setiap anaknya. Dan udah didiskusikan, udah nanti dipertimbangkan mungkin ya untuk hasil atau keputusan akhirnya mungkin tetap ada di kepala sekolah. Ya, berdasarkan catatan saya waktu mengobservasi Ibu sudah melakukan proses pembelajaran sudah sesuai dengan perencanaan yang Ibu buat pada saat pra-observasi ya, sudah sesuai, pembelajarannya juga sudah berdiferensiasi, saya lihat juga ya sudah bagus. Kemudian juga anak disesuaikan dengan minat ya, mau memilih yang mana waktu pembelajaran. Itu juga waktu pra-observasi kan Ibu ungkapkan juga ya. Kemudian strategi pembelajarannya ya Ibu tadi sudah dengan kotak pintar itu ya, jadi anak antusias ya, sudah luar biasa. Kemudian dengan jeruk yang nyata yang asli ya, sehingga anak juga bisa merasakan manis atau jadi kembali ke rasa-rasa ya, dan juga sudah menghilang, dan juga motorik halus, semua aspek sudah tercapai ya, sudah tercapai. Hanya mungkin dalam penguasaan kelas ya, mungkin karena ada yang ABK dan juga ada yang usianya berbeda itu ya, itu hambatan dari kelas ya, kendalanya seperti itu ya. Mungkin nanti ada lagi cara lain yang bisa dilakukan, yang bisa juga ya. Sudah bagus saya lihat semuanya ya, dan mungkin juga observasi itu mungkin nanti bisa meningkatkan juga dalam penguasaan kelas, lebih baik dalam media gitu ya, yang lebih media ya, sumber belajar yang lebih baik, dan mungkin juga topik yang lebih menarik mungkin untuk bisa anak didik ya, mungkin seperti itu. Baiklah Ibu Lia, mungkin itu percakapan pasca observasi. Terima kasih banyak sudah membantu saya dalam mengerjakan kegiatan saya dalam aksi nyata modul 2.3 ya Ibu. Terima kasih banyak ya, terima kasih banyak. Mungkin ada yang ingin Ibu sampaikan sebelum kita mengakhiri percakapan ini? Untuk intinya mah tetap semangat, tetap ini kan jalan yang bagus ya, istilahnya penuh perjuangan, waktu dan lain-lain mungkin yang tidak perlu disebutkan ya. Yang intinya tetap semangat, semoga sukses, menjadi bertambah ilmu, tidak lupa juga mengamalkan, sudah mengamalkan diri sendiri, jangan lupa menyampaikan kepada rekan sejawat apa yang telah didapat diperoleh dari selama mengikuti kegiatan ya guru penggerak ini. Mudah-mudahan memberi manfaat untuk istilahnya untuk diri sendiri minimal ya, untuk Fitri, untuk rekan sejawat, untuk sekolah. Mudah-mudahan semua istilahnya perjuangan dari awal sampai menuju akhir akan membuahkan hasil yang
bagus lah ya, yang positif, dan menjadi istilahnya jadi ladang pahala juga, jadi amal. Mudah-mudahan bisa apa ya, bisa menjadi yang lebih baik dan lebih baik lagi. Gitu aja. Sukses selalu. Terima kasih banyak Ibu Iya, ya. sama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.